Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengukuran alat ukur panjang dan massa. Nah, sebelum Ibu jelaskan pengukuran alat ukur panjang dan massa, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai konversi satuan. Perubahan satuan, di sini ada konversi satuan panjang, ada kilometer, hektometer, dekameter, dan sampai milimeter. Setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Sedangkan kalau naik satu tangga dibagi 10. Kita lihat contoh soalnya. 4 km dijadikan meter, kilometer dijadikan meter. Nah, kilometer dijadikan meter, turun berapa anak tangga? 1, 2, 3. Nah, karena setiap turun satu tangga dikalikan 10, berarti ini 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 1000. Berarti 4 dikali 1000. 4 kali 1000 hasilnya 4000 meter. Selanjutnya, contoh soal berikutnya 2 mm dijadikan desimeter. Milimeter dijadikan desimeter. 1, 2. Naik 2 angka. Kalau naik berarti dibagi ya. Naiknya 2 angka. Berarti 10 kali 10, 100 dibagi 100. 2 dibagi 100 hasilnya 0,02 desimeter. Lanjut, di sini ada konversi satuan luas. Di sini ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, sampai milimeter persegi. Nah, kalau di sini setiap turun satu tangga dikali 100, sedangkan setiap naik dibagi 100. Nah, contoh soalnya 5 meter persegi dijadikan cm persegi. Meter persegi dijadikan cm persegi. Turun berapa? 1, 2. Turun 2 anak tangga. Berarti 100 dikali 100, 10.000. Berarti 5 dikali 10.000, hasilnya adalah 50.000 cm persegi. Selanjutnya ada konversi satuan berat. Nah, sini anak-anak kita lihat tangga konversinya ada kilogram, hektogram, dekagram, sampai miligram. Nah, sama seperti konversi panjang, setiap turun dikalikan 10, sedangkan setiap naik satu tangga dibagi 10. Kita lihat contoh soalnya. 60 gram dijadikan ke miligram, gram dijadikan ke miligram. Turun berapa? 1, 2, 3. Berarti 10 kali 10 kali 10, 1000. Nah, berarti 60 dikali 1000, hasilnya 60.000 mg. Nah, di sini juga ada konversi satuan waktu. Kita lihat, menit dijadikan ke detik berarti dikali 60. Jam dijadikan ke menit dikali 60. Jam dijadikan ke detik dikali 3600. Menit dijadikan ke jam dibagi 60. Detik dijadikan ke menit dibagi 60. Kita lihat contoh soalnya. 10 menit dijadikan ke detik. Menit ke detik berarti dikali 60. Berarti 10 dikali 60. Hasilnya 600 detik. Contoh yang kedua, 120 menit dijadikan ke jam. Menit dijadikan ke jam berarti dibagi 60. Menit dijadikan ke jam berarti dibagi 60. 120 dibagi 60 hasilnya adalah 2 jam. Nah, baru kita masuk ke alat ukur panjang. Di sini ada mistar atau yang kita kenal dengan penggaris. Ketelitian dari penggaris yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, biasanya digunakan untuk membuat garis pada buku atau mengukur benda dengan nilai yang kecil. Kita lihat contoh soalnya. Berapa panjang dari benda yang diukur? Kita lihat di sini akhir dari panjang bendanya. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 21 cm. Nah, yang kecil-kecil ini kita bisa hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di sini 7. Berarti ini adalah 21,7 cm ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21,7 cm. Contoh soal yang kedua, hitung dari panjang benda berikut ini. Nah, pertama yang kalian harus lakukan adalah hitung panjang akhir dari benda ini. Berapa? Di sini kan titik berhenti bendanya. Nah, di sini ada angka 4. Berarti 4, kita hitung 1, 2, 3. Nah, berhenti di sini di angka 3. Nah, berarti jadinya 4,3 ya. Kalau kita terus ini sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hitung begitu nilainya. Nah, berarti ini adalah nilainya 4,123.
4,3. Kita tulis ini 4,3 cm. Nah, dikurang yang mana? Dikurang yang bagian yang kosong ini, bagian kosong yang di depan. Nah, bagian yang kosong di depan berapa? Bagian yang kosong di depan dari sini ke sini nih. 2. Berarti kita kurang 2 cm. Hasilnya 2,3 cm. Ingat ya, dari panjang benda yang akhir 4,3 dikurang bagian depan yang kosong ini. Lanjut, ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Biasanya digunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman suatu benda, yaitu mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Kita lihat gambarnya. Nah, biasanya di sini adalah untuk menaruh benda yang akan diukur. Ini adalah skala nonius, atas adalah skala utama. Kita masuk ke contoh soalnya. Hitung hasil pengukuran diameter benda menggunakan jangka sorong. Nah, yang bagian atas ini adalah skala utamanya nih. Yang bagian atas adalah skala utama, yang bagian bawah adalah skala nonius. Nah, untuk menghitung jangka sorong, benda pada jangka sorong, kita harus tahu dulu ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Nah, kemudian baru pertama kita tentukan adalah skala utamanya. Skala utama yang bagian atas nih. Ini nilai skala utama. Nah, yang kecil-kecil ini nilainya kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bisa hitung seperti itu. Nah, kita tulis skala utamanya. Yang angka paling depan ini. Yang paling depan adalah angka berapa? Angka 3. Kita tulis ini 3. Nah, kemudian baru kita hitung kecil-kecil ini ya. Nah, patokannya ada di angka 0. Patokannya di 0 ini. Nah, 0 ini berada di antara angka berapa? 0 ini berada di antara angka 1, 2, 3, 4. Berada di antara 3 dan 4. Yang kita ambil yang mana? Bagian depan, yaitu angka 3. Berarti kita tulis di sini 3. Jadi kita tulis skala utama di bagian ini dulu depan, yaitu angka 3. Kita tulis 3. Nah, 3, baru kita hitung patokannya di 0 ini ada di antara 3 dan 4. Nah, kita ambil yang bagian depan, yaitu angka 3. Kita tulis ini 3. Jadinya 3,3. Nah, skala nonius adalah yang bagian bawah. Kita cari bagian yang berhimpit antara atas dan bawah, antara skala utama dan skala nonius. Nah, yang mana yang berhimpit? Yang ini kan yang berhimpit atas bawah. Lihat, nempel, sejajar. Yang diambil yang mana? Bukan angka 4 yang diambil, tapi angka yang di bawah. Nah, angka yang di bawah ini berapa? Habis angka 5, di sini 6. Berarti kalau di sini 6, di sini tuh 7. Nah, berarti skala noniusnya adalah 7. Ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini, karena dia berhimpit atau sejajar dengan skala utama. Nah, itu namanya skala nonius. Berdempetan atas bawah sama ya garisnya. Berarti di sini nilainya adalah 7. 0, 5, 6, 7. Kita ambil yang angka 7. Dikali 0,01. 0,01 dari ketelitian. Ya, harus dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,07. Baru kita jumlahkan 3,3 ditambah 0,07. Hasilnya adalah 3,37 cm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil dan tipis. Contohnya untuk mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan ondel di kendaraan yang ukurannya kecil. Nah, ini gambarnya. Ini biasanya untuk menaruh benda yang akan diukur. Ini skala utama, sedangkan ini skala nonius. Contoh soalnya, hitung ketebalan benda menggunakan, ini salah, seharusnya mikrometer skrup. Hitung ketebalan benda menggunakan mikrometer skrup di bawah ini. Contoh soal yang pertama. Nah, kalau pada mikrometer skrup, skala utamanya yang ini.
Sedangkan skala Noniusnya yang di bagian kanan. Ini skala Nonius. Nah, ketelitian dari mikrometerskop adalah 0,01 mm. Kita tentukan skala utamanya dulu. Ini skala utamanya. Kalau pada mikrometerskop, skala utamanya yang bagian akhir, mentok di ujung pada skala utama ada angka 4. Nah, di sini nilai dari skala utama. Kita tulis 4 mm. Ingat ya, skala utama, menentukan skala utama itu di paling ujung, mentok di akhir adalah angka 4. Kita tulis 4. Sedangkan skala Nonius bagian sebelah kanan yang tegak lurus dengan garis skala utama nih. Kita tarik garisnya. Nah, ini tegak lurus nih. Berapa? Angka 30. Nih, berarti skala Noniusnya adalah 30. 30 dikali 0,01 dari ketelitiannya hasilnya 0,30. Baru kita jumlahkan 4 ditambah 0,30 hasilnya 4,30 mm. Ingat ya, ini skala utama mentok bagian akhir, kita ambil angka ini. Terus kalau Nonius yang tegak lurus garisnya dengan skala utama. Nah, berarti 30. Selanjutnya contoh soal kedua. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sama, kita tentukan dulu skala utamanya. Nah, di sini ini nilainya adalah karena di atasnya 0, berarti di sini 0,5. Di atasnya 1, berarti di bawahnya 1,5. Di atasnya 2, berarti di bawahnya 2,5. Di atasnya 3, berarti di sini 3,5. Tadi yang sudah bilang skala utama mentok di bagian akhir. Ini kan bagian akhir. Nah, di bagian akhir ada angka berapa? Di sini. Berarti karena di sini angkanya di atas 3, berarti sini bawahnya adalah 3,5. Berarti skala utamanya adalah 3,5. Ingat ya tadi 0,5, 1,5, 2,5. Di sini 3,5. 3,5 mentok di akhir, berarti ini adalah skala utamanya. 3,5. Nah, sedangkan skala Nonius yang berhimpitan tegak lurus dengan skala utama. Tarik. Nah, di sini skala Noniusnya. Berarti sebelum angka 25 berapa? 24. Berarti skala Noniusnya adalah 24 nih. Kan di atasnya 25 berarti di bawahnya 24 ya. Ini tegak lurus angka 24 dengan garis skala utama. Kita tulis 24 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,24. Nah, kita jumlahkan 3,5 ditambah 0,24 hasilnya adalah 3,74 mm. Selanjutnya ada alat ukur massa. Ada neraca Ohaus atau timbangan ya. Alat ukur massa itu timbangan atau neraca. Nah, di sini ada neraca Ohaus. Biasanya digunakan di laboratorium-laboratorium. Nah, ini contoh soalnya. Itulah hasil ukur neraca Ohaus. Nah, caranya tinggal dijumlahkan saja. 400 gram ditambah 30 gram ditambah 7 gram. Ingat ya, patokannya di sini nih. Ini yang ada tanda seperti ini. Nah, kalau massa ini hitungnya massa neraca atau timbangannya tinggal dijumlahkan saja. 400 ada tanda seperti ini, 400 gram ditambah 30 gram ditambah 7 gram. Jadi hasilnya adalah 437 gram. Nah, kalau dirubah ke dalam kilogram berarti 437 dibagi 1000 hasilnya 0,437 kg. Kalau dirubah ya gram ke kilogram. Selanjutnya contoh soal yang kedua sama, kita tinggal jumlahkan saja 300 ditambah 90 ditambah 3. Nah, kan lihat nih, karena berhentinya di sini berarti ini 3,123 kita tulis 3,3 kita jumlah berarti hasilnya adalah 393,3 gram. Kalau mau rubah ke kilogram tinggal dibagi 1000 ya, ingat ya
tinggal dijumlahkan aja kalau massa. 300 ditambah 90 ditambah 3, 1, 2, 3, 3,3. Nah, selanjutnya di sini masih sama, neraca haus juga. Tinggal hitung 300 ditambah 70 ditambah berapa ini di sini berhentinya? 5,124, 5,4. Berarti 300 tambah 70 tambah 5,4. Hasilnya adalah 375,4 gram. Kalau mau dirubah ke kilogram, tinggal dibagi 1000. Ingat ya, kalau mengukur neraca tinggal dijumlahkan saja. Tadi neraca haus. Selanjutnya ada neraca lengan. Kalau neraca lengan biasanya ada di toko emas. Nah, ini contoh soalnya. Sama, tinggal dijumlahkan saja. 80 gram ditambah 1,2 kg ditambah 20 gram. Nah, di sini tulis lagi 80 gram ditambah, nah karena di sini kilogram, kita rubah dulu menjadi gram. Berapa? 1,2 dikali 1000. Itu 1200. Baru kita jumlahkan. 80 tambah 1200 tambah 20 hasilnya 1300 gram. Kalau mau jadikan kilogram tinggal dibagi 1000. Ingat ya, tinggal dijumlahkan saja. 80 ditambah 1,2 ditambah 20. Nah, karena di sini dalam bentuk kilogram, makanya dirubah dulu. Kilogramnya jadikan ke gram. Dikali 1000. 1,2 dikali 1000 hasilnya 1200. Contoh soal berikutnya, tinggal dijumlahkan semua. 100 gram tambah 1000 gram tambah 50 gram. Hasilnya 150 gram. Kalau dijadikan ke kilogram, tinggal dibagi 1000. Nah, sekian materi untuk hari ini yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.